Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat dan serta keluarga yang kita. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita dari tafsir Jalalain. Terakhir kita membahas surat Al-A'la. Surat Al-A'la yaitu surat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sering membacanya di setiap sholat Jumat dan sholat Id, dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Di rakaat pertama beliau senantiasa sering membaca surat Al-A'la. Kemudian rakaat keduanya surat Al-Ghasyiyah. Kita sudah membahasnya sampai ayat ke-12 kalau tidak salah. Kita bahas sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dari segala hal-hal yang tidak layak, yang tidak pantas untuk Allah. Terutama Allah disekutukan, Allah disamakan dengan makhluknya yang hina. Ya, hendaknya kita mensucikan Allah dari hal-hal yang seperti itu, dari segala macam ya kesyirikan. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakannya. Ya, Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Walladzi qaddara fahada, kemudian Allah menentukan takdirnya lalu memberikan petunjuk. Allah menentukan ya, takdir makhluknya, Allah yang memberikan petunjuk kepadanya. Walladzi akhrajal mar'a, kemudian Allah yang mengeluarkan, menumbuhkan rerumputan. Faj'alahu ghusaan ahwa, kemudian Allah menjadikan rumput tersebut kering, kemudian menjadi warnanya menjadi hitam. Ya, itulah hakikat kehidupan dunia. Rumput tadinya hijau, lama-lama menjadi kering, kemudian hitam, hancur. Itulah kehidupan dunia. Kesenangannya hanya sementara, kesenangannya menipu. Kemudian kata Allah, sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan bacakan kepadamu, yaitu membacakan Al-Quran, fala tansa, maka kau tidak akan lupa. Nabi SAW Allah jadikan tidak akan
hafal, karena Allah yang menjadikan beliau hafal Al-Quran. Illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendakinya berubah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, mengetahui apa-apa yang nampak, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ya, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Kata Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ya, kalau di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Kemudian kata Allah, kami akan mudahkan untukmu, ya, lalu menjadi mudah. Maksudnya apa? Di syariat Islam itu menjadi sah. Agama Islam itu mudah, kata Allah. Allah yang menjadikan mudah. Di dalam agama Islam tidak ada yang sulit, tidak ada. Semuanya mudah. Syariat Islam, syariat Allah dan Nabi SAW itu semuanya mudah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka Allah berikanlah peringatan. Semuanya peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut, mereka akan mengambil peringatan tersebut. Mereka akan menerima nasihat. Mereka akan menerima apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya, mereka akan mengambil peringatan tersebut. Wa yatajannabuhal ashqa. Sedangkan orang-orang yang celaka, mereka akan meninggalkan peringatan tersebut. Ya. Adapun orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang kafir, di makna Syafi'i yaitu al-kafir, mereka akan meninggalkan peringatan tersebut, menjauhinya. Ya, sudah dikasih tahu bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Akan tetapi mereka tidak menerimanya. Sudah diadakan pengajian, akan tetapi mereka malah menjauhinya dan seterusnya. Makanya kata Allah, alladzi yaslan narul kubra. Orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau menerima peringatan Allah, yang tidak memperdulikan peringatan Allah, yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menjauhi dari tempat-tempat pengajian di sana, mereka itu celaka. Kata Allah, alladzi yaslan narul kubra. Itulah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam api yang besar, yaitu apa? Dia narul akhirah, yaitu api neraka di akhirat. Itu masuk neraka. Terus kubra, api yang kecil itu api dunia. Iya, Pak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang-orang yang tidak menerima, yang tidak memindahkan, yang tidak memperdulikan peringatan Allah, akan Allah masukkan ke dalam neraka. Wa iyyazu billah. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian kata Allah, orang kalau di dalam neraka itu tidak mati, kemudian tidak hidup juga. Ya. Orang kalau di neraka dikatakan mati, ya ternyata nggak mati, ya memang nggak mati, Pak. Di neraka itu orang disiksa, dibakar luar biasa, dihancurkan, nggak mati. Mereka itu merasakan siksa sakit yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan. Kalau Allah, mereka tidak mati. Dan dikatakan hidup, mereka juga nggak hidup. Kalau ukurannya di dunia, mereka sudah mati. Ya, makanya penduduk neraka sampai mengatakan kepada malaikat, tolong matikan kami saja. Tapi apakah mereka jadi matikan? Bahkan mereka
mereka meminta istirahat sehari saja, tidak dikasih juga, malah dikasih tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya siksa neraka. Ya, di dunia sudah diperingatkan, di dunia sudah nasihat di mana-mana, pengajian di mana-mana, tapi mereka tidak mengindahkan, mereka tidak peduli dengan peringatan Allah, maka Allah balas dengan masuk api neraka. Makanya orang-orang ketika masuk ke dalam neraka, sebelum masuk mereka ditanya dulu sama malaikat, bukankah sudah datang peringatan kepada kalian? Mereka mengakui, iya, sudah datang. Tapi kan pengakuan, penyesalan tidak ada manfaatnya. Ya, tetap dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka tidak mati, mereka juga tidak hidup. Tidak hidup. Ya, dibilang hidup seperti itu. Tidak usah mati ya. Tapi Allah jadikan mereka tetap hidup, ya, merasakan siksanya api neraka. Semoga Allah selamatkan semua dari neraka jahanam. Amin. Kemudian kata Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha faza, beruntung, berhasil, sukses, menang. Faz, ini kata Allah sama seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Setiap jiwa pasti mati. Pahala dan dosa akan disempurnakan pada hari kiamat. Siapa yang selamatkan dari surga, selamatkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang faz, yang beruntung, yang menang, yang sukses. Sama seperti ayat ini. Siapa orang yang beruntung? Orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Dari apa? Ya terutama mensucikan jiwanya dari dosa-dosa kesyirikan. Pertama itu. Ya, makanya kita artikan di sana man tazakka tatahharu bil iman, mensucikan jiwanya dengan keimanan, mentauhidkan Allah, ibadahnya hanya kepada Allah saja. Nah, itulah orang yang beruntung kata Allah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian mereka mengingat nama Tuhan mereka, ya, mengingat Allah. Fa shalla, kemudian mengerjakan salat. Nah, inilah orang yang beruntung, Pak. Orang yang beruntung, orang yang mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan Allah untuk berzikir. Ini amal saleh, amal ibadah yang sangat ringan, akan tetapi pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat besar. Kita diperintahkan Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikirlah bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu sore. Para ulama menjelaskan orang dikatakan zikirnya banyak, kalau nggak salah pertama dia itu senantiasa membaca zikir-zikir sehari-hari, doa-doa sehari-hari. Dia mau makan baca doa, habis makan baca doa. Dia mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Dia keluar rumah baca doa. Dia pakai baju, melepas baju, dia naik kendaraan. Zikir sehari-hari, doa-doa sehari-harinya yang alhamdulillah anak-anak kita ngaji di sini diajarkan doa sehari-hari yang diharapkan diamalkan. Kemudian dikatakan orang berzikir sehari-hari, yaitu dia tuh berzikir setelah sholat. Ya, orang kalau setelah sholat apa yang dilakukan? Berzikir, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, istighfar kepada Allah, kemudian membaca salah satu zikir, membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca ayat kursi al-Fatihah. Yang ketiga, dia membaca zikir pagi dan sore. Membaca zikir pagi sore. Ya, kita dianjurkan sama Allah membaca zikir pagi sore.
Nabi SAW juga mengajarkan zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan sore. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Membaca salah satunya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali. Yang katakan siapa yang pagi hari membaca zikir ini 3 kali, maka tidak ada yang mencelakakannya sampai sore hari. Siapa yang bacanya sore hari 3 kali, maka tidak ada yang mencelakakannya sampai waktu pagi hari. Ya sunnah, zikir-zikirnya banyak sekali. Itu orang dikatakan zikir yang banyak. Kata Allah wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian sholat fasalla. Ya, as-shalawatul khams wa dzalika min umuril akhirati wa kufaru maqtamudul anha. Itu salat 5 waktu. Ya itulah ya perkara-perkara akhirat yang orang-orang kafir itu mereka berpaling darinya. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Itulah orang yang beruntung, yang membersihkan hatinya dengan keimanan, berzikir kepada Allah, kemudian menjalankan sholat yang 5 waktu. Itulah orang yang sukses, orang yang menang, selamat dari neraka, masuk surga. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ya. Tapi mereka lebih mengedepankan dunia dibandingkan akhirat. Ya, ayat dunia ala, mereka lebih mementingkan dunia. Padahal di dalam Al-Quran Muslim itu ala jannah. Padahal di akhirat itu ada yang namanya surga. Nah, kita harus mementingkan akhirat kita dibandingkan kehidupan dunia yang hina, yang fana, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita akan mati, udah menghadapi akhirat. Akhirat pertama kita ya alam kubur. Udah ya, kita akan bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Kita alam kubur. Nggak usah mikir hari kiamat. Ketika kita mati ya itu hari kiamat kita, ya kita ketika kita mati. Ya, akhirat kita itu yang pertama di alam kubur. Dan di situ kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Hendaknya itu yang kita pikirkan. Hendaknya kita mengedepankan itu dibandingkan dunia ini. Ya, akan tapi kalau banyak orang lebih memilih dunia dibandingkan akhirat, dibandingkan surganya Allah. Surga dibandingkan dunia jauh sekali. Di surga orang selamanya nikmatnya, di dunia sebentar. Di surga nikmatnya sempurna. Di surga nikmatnya sempurna, di dunia nggak ada yang sempurna. Seenak-enaknya orang di dunia, Pak, pasti akan merasakan yang namanya bosan, ya kan? Gak mungkin orang senang terus, pasti pernah merasakan kesedihan, pasti punya masalah. Itu dunia. Di akhirat sempurna. Ya. Kemudian di akhirat gak mengenal musim. Ya, di surga nikmatnya gak mengenal musim. Padahal di dunia sekarang coba pengen makan apa? Rambutan. Ya kita mau musim rambutan. Ya kan? Mau musim pengen makan apa? Di akhirat gak ada. Semuanya ada. Ya, di akhirat di surga tidak perlu capek. Adapun di dunia ya capek dulu baru ya tidak perlu capek. Dilayani Pak, sama pelayan sama bidadari. Enggak capek mereka Pak. Adapun di dunia ya ada uang kawan di ya nggak ada uang akan di jadi ya itulah kehidupan dunia ya. Kemudian ya wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, lebih kekal ya. Kemudian inna hadza labisu fil huda, yang peringatan seperti ini kata Allah Pak, bukan hanya ada pada Al-Quran, tapi kitab-kitab yang telah lalu ya, seperti mana di sini Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim, dan kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa juga ada peringatan-peringatan seperti ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita keistiqomahan di atas hidayah, di atas taufiknya, kita taat sama Allah hingga akhir hayat kita semuanya selamat dari neraka dan kita